Ya, pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air, BPOM telah resmi mengeluarkan izin darurat untuk penggunaan vaksin COVID-19 buatan anak negeri ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Halo Pak Diki, apa kabar? Selamat malam. Malam, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Diki, ini Indonesia sudah berhasil mengembangkan atau membuat vaksin sendiri sekarang. Bagaimana pandangan Anda tentang izin darurat yang telah dikeluarkan oleh BPOM ini? Ya, ini tentu kabar baik ya untuk bicara kebutuhan dan kemandirian tentu yang kita kejar saat ini, terutama untuk jenis vaksin primer ya, yang kebutuhannya akan selalu tinggi karena jumlah penduduk kita yang di bawah 5 tahun ini bahkan hampir 3 kali lebih bahkan penduduk Singapura yang belum eligible ya, dan tiap tahun dia masuk ke usia 6 tahun kan. Dan ini yang artinya memerlukan adanya vaksin untuk menjadi vaksin primer. Kalau hanya mengandalkan impor ya tentu ini akan sangat memberatkan ya, dan juga kita akan terganggu kontinuitas atau ketersediaan yang tentu ini kita perlukan sebagai dasar. Kita sambut baik ini dengan tentu plus minusnya ya dari sisi vaksin ini. Tapi setidaknya sebagai vaksin primer, saya sangat mendukung untuk bisa segera diberikan ya pada penduduk yang belum mendapatkan akses vaksin. Berarti memang akan menjadi sangat baik untuk menjadi vaksin primer begitu ya. Tadi Anda sempat menyebutkan ada plus minusnya, mungkin bisa dijelaskan ini apa plus dan minusnya, Pak Diki? Ya, plusnya tentu karena kita tahu bahwa modal dari vaksinasi primer ini sangat penting dan untuk kebutuhan Indonesia banyak. Nah, ini satu plusnya. Kemudian juga dia penyimpanannya, distribusinya itu tidak sulit ya. Jadi untuk konteks Indonesia yang kita tahu relatif terbatas infrastruktur kesehatannya, ini menjadi satu modal yang baik ya. Namun minusnya dalam tanda kutip yang masih harus perlu kita tunggu adalah bahwa tantangan kita saat ini adalah turunan-turunan Omikron yang luar biasa efektif ya dalam menginfeksi, termasuk menurunkan proteksi ataupun efikasi dari antibodi. Nah, Inavac ini berbeda dengan Indovac. Kalau Indovac itu protein base. Kalau Inavac ini yang vaksin merah putih, ini kan virus yang dilemahkan. Dan dia merujuknya atau perbandingannya di CoronaVac yang kita tahu sejauh ini belum ada data yang bisa memberikan kekuatan ilmiah bahwa ini efektif untuk turunan dari Omikron yang bahkan yang terbaru seperti, nggak usah bicara XBB lah, tapi BA4, BA5 gitu. Berbeda dengan Indovac ya. Indovac itu dia perbandingannya di Novavax, dan itu sudah ada bukti bahwa Indovac yang juga ini bagian dari produksi dalam negeri ini bisa menjadi booster, bahkan karena di Amerika sudah yang setaranya ya, seperti Novavax sudah jadi booster untuk bahkan penerima messenger RNA. Tapi dua-dua ini tentu ada plus minus tadi, artinya di fase primernya Inavac ini bisa menjadi pengisi ya, karena kebutuhannya besar sekali, kebutuhannya besar. Betul. Iya Pak Diki, ini kan di Indonesia sekarang sedang ada kenaikan kasus ya di sejumlah wilayah. Apakah memang ini adalah waktu yang tepat untuk bisa menerbitkan izin darurat meskipun mungkin ada beberapa catatan tadi dari Pak Diki? Ya, sangat tepat ya, dan paling penting lagi begini dalam program vaksinasi ini. Vaksin itu dan vaksinasi dua hal yang berbeda. Jadi vaksinnya ada, tapi kalau tidak diberikan dalam bentuk program vaksinasi, efektivitasnya yang diharapkan, ya fungsi proteksi yang diharapkannya belum terjadi. Jadi masih ada PR nih dari sisi emergency use authorization yang kita sambut baik, kita apresiasi. Tapi ini harus bergerak cepat ya, karena ancaman XBB ini sudah di depan mata ya, terutama pada kelompok-kelompok rawan, artinya yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi pemberian izin darurat untuk Inavac ini katakanlah bisa diberikan segera pada misalnya anak yang 6 tahun ke atas ya, yang memang
atau yang di kelompok anak ini atau bahkan dewasa yang belum mendapatkan vaksin primer. Itu jadi saat ini waktu yang sangat krusial di tengah keterbatasan vaksin yang tadi juga disampaikan mengenai ketersediaan vaksin yang terbatas. Bahkan kemarin saya di Bandung misalnya juga di puskesmas sulit mendapatkan vaksin. Iya, jadi gini Pak Diki, sekarang kita di Indonesia kegiatan sosial ekonomi sudah mulai berlangsung, kemudian sebenarnya untuk target vaksinasi kita sudah mencapai target dari pemerintah begitu ya, untuk vaksin 1 dan kemudian 2. Kalau booster ini masih dalam progres ya. Nah, apakah memang kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini karena memang sudah cukup longgar kegiatan kita atau memang ada antisipasi yang memang belum dimaksimalkan menurut Anda? Jadi ada kombinasi ya dalam setiap kenaikan, terutama saat ini adalah sebetulnya kehadiran XBB yang tentu sangat banyak ya kehadirannya, karena sekali lagi ini di tengah masyarakat juga yang sudah semakin abai, sistem deteksi kita yang juga lemah ya, jadi ini membuat kehadiran subvarian XBB yang efektif menginfeksi, mudah sekali menerobos pertahanan antibodi, ini merajalela atau bersirkulasi. Nah, ini yang akan meningkat. Nah, yang perlu dipahami, kehadiran seperti XBB ini membawa risiko proporsional namanya. Risiko proporsional ini risiko pada kelompok yang belum mendapatkan vaksinasi atau belum mendapatkan booster. Nah, ini yang harus menjadi catatan pemerintah, karena ketidaktersediaan vaksin booster ini membuat risiko ini membesar pada kelompok rawan. Makanya jangan heran kalau kita melihat ada peningkatan kematian. Dan ini yang harus dicegah, karena di negara-negara lain hal ini terjadi ya Pak. Kalau kita telat memberikan booster, telat memberikan vaksin primer ya pada kelompok seperti anak ini yang akhirnya membuat mereka sangat besar risikonya mengalami keparahan termasuk fatalitas. Ini yang saat ini fenomena yang dibawa oleh XBB. Baik. Artinya memang kita masih punya PR untuk bisa menuntaskan masalah target vaksinasi ini sebelum benar-benar kegiatan sosial ekonomi dibuka sebesar-besarnya ya, kemudian kembali normal. Pak Diki, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Sampai jumpa Pak Diki. Sama-sama. Selamat.